Metropol itu dibangun pada tahun 50-an ya. Itu dibangun oleh beberapa investor, artinya kongsi-kongsian lah ya. Ada Chinese, ada apa. Memang bioskop ini kan di Indonesia usianya sudah 119 tahun. Jadi begini, bioskop Metropol itu pada awalnya didirikan oleh PT Bioskop Metropol. Bioskop itu berkapasitas besar dalam itu satu layar, jadi ada 1000 tempat duduk. Nah, kemudian pada tahun 89 maka 21 menyewa gedung itu. Pada tahun 84 kita nyewa sekitar 88 itu ditetapkan cagar budaya oleh Pemda DKI. Ditetapkan, tapi itu agak terlambat ditetapkannya karena bioskop Menteng udah keburu dibongkar ya. Pada waktu tahun 2000-an jadi kita yang menyewa gedung itu. Kita cerita tahun 50 ya. Menteng pada waktu itu bioskop yang eksklusif gitu penontonnya. Jadi waktu berdiri Megaria orang merasa dia dapat tempat di Megaria kan, penduduk daerah Salemba, Senen, Manggarai itu suka karena kalau Menteng kelasnya sendiri. Kehadiran Megaria memang disambut oleh masyarakat luas karena mereka ingin ke kawasan Menteng, tapi mampir di bioskop Menteng ya itu kelasnya lain, banyak kelas Belanda. Di tahun 2019, dunia perbioskopan di Indonesia telah berusia lebih dari 100 tahun. Beragam bioskop awal dengan konsep sederhana hingga canggih. Film-film baik impor maupun produksi dalam negeri muncul silih berganti. Bioskop Megaria menjadi saksi perkembangan perfilman nasional. Film legendaris seperti Darah dan Doa karya Usmar Ismail pernah diputar di bioskop Metropol. Disitulah banyak permasalahan. Nah, Usmar Ismail membuat film itu Darah dan Doa namanya. Peluang Emas yang Siliwangi ya, menghadapi BI, TII, segala macam. Nah dari situlah bergerak bahwa penanganan bioskop-bioskop ini dipegang oleh bangsa kita sendiri, kebanyakan ya Tiongkok, setelah itu Metropol. Kedua Menteng, dan tentu mirip dengan Metropol, cuma lebih besar Metropol. Ketiga yang paling besar itu sudah agak modern sedikit, itu KT di Harmoni. Sekarang itu Golden Truly yang besar. Yang lainnya itu nyusul belakangan. Metropol itu dulu itu kita kalau mau beli karcis itu susah, karena semua yang ngantri itu tukang catut semuanya. Kasih lubang dikit, kasih teralis, ada 2, itu kita terpaksa beli catutan karena belum buka loket dia udah ngantri. Film yang disajikan cukup bagus ya waktu itu ya, tergantung trennya ya. Untuk Indonesia ada Bidadara, ada Pejuang, film baratnya ada juga semacam yang tren waktu itu tahun 70-an itu film dari Itali, Django,
Bonero, orang Cowboy, nah, tuh banjir tuh di Megaria itu. Nah, di situ relatif karcis juga cukup murah, ya, murah. Cuma tidak ada AC. Semua bioskop nggak ada AC-nya dulu. Termasuk gedung yang modern karena di daerah sepanjang di Ponorogo Imam Bonjol itu kan bangunan-bangunan lama. Ke arah timur dapat metropol, itulah suasana baru modern. Nama bioskop dulu begitu, ada Grand Theater, ada Rivoli Theater, kan asing semuanya dulu, gitu. Ada KT Theater, semua asing semuanya. Sehingga ada Presiden Theater. Perubahan kepemimpinan sedikit banyak juga mempengaruhi Megaria. Aspek yang paling terlihat adalah perubahan nama. Mengikuti gaya Presiden Soekarno yang anti kebarat-baratan, pada tahun 1960-an, nama-nama barat dilarang dipergunakan, sehingga nama metropol menjadi Megaria. Namun, ketika era Presiden Soeharto, nama Megaria menjadi Megaria Theater. Akhirnya, ketika dikelola oleh manajemen 21, namanya kembali menjadi metropol. Namun, masyarakat lebih akrab dengan Megaria hingga hari ini. Kalau dari metropol ke Megaria karena zaman Bung Karno nggak boleh toko atau apa itu pakai nama-nama barat, nama-nama asing, nama-nama Indonesia. Indonesia di Bung Karno mengatakan tidak dibenarkan seluruh nama-nama asing. Ke metropol aja, seluruh nama-nama asing, toko ke pabrik ke semua harus pakai nama Indonesia. Maka bikin Megaria. Pemerintah Soeharto kembali untuk dijadikan kembali ke nama-nama asing boleh, jadi metropol lagi sekarang. Manajemen 21 yang sudah berkembang mengambil satu keputusan, kita mengambil alih bioskop metropol ini. Jadi bukan dibeli tapi take over lah istilahnya dibeli. Dan jadi tetap PT Bioskop Metropol dan saya sebagai direktur utamanya, kira-kira gitu loh Pak. Nah, dengan demikian maka seluruh kompleks bioskop Metropol dikelola rumah kita sendiri. Kalau dulu kan kita hanya menyewa untuk digunakan bioskop. Enggak persoalan Megaria saja atau metropol saja, seluruh bioskop hampir sama. Apa yang terjadi itu Megaria pun sebetulnya sih ada pasal surutnya. Itu ada investor 21 masuk beberapa tahun kemudian kayaknya kurang juga dia kurang mati juga. Mati semua kebijakan itu dari guys harus dijaga. Terutama di bagian luar. Nggak berubah. Nah, heritage-nya ini disambut baik oleh Tuhan sekarang XS1. Kita harus mengupayakan supaya bangunan ini menjadi suatu magnet atau menjadi suatu daya tarik untuk suatu kegiatan. Akhirnya kita bagusin, kemudian kita bikin kuliner, udah lihat kan? Dan jadi sekarang dia menjadi tujuan wisata bagi orang-orang. Perkembangan teknologi diikuti dengan munculnya TV swasta pada tahun 1990-an. TV swasta memberikan alternatif hiburan diperparah dengan munculnya film bajakan. Hal ini berdampak besar sehingga banyak bioskop yang mengalami gulung tikar. Beruntung, Megaria masih mampu bertahan. Megaria semakin mampu bertahan ketika mulai mengadopsi konsep Cineplex atau yang dikenal dengan Cinema Kompleks. Suatu konsep yang memecah ruang bioskop menjadi beberapa ruangan untuk memutar lebih banyak film. Dan itu buat 6 layar itu. Kemudian di atasnya juga ada kafe, lounge-nya ada di atas. Ini saya rasa parkirnya juga luas, itu jarang parkir kayak begitu di Jakarta sekarang. Cuma yang masuk di mall kan, yang stand alone gitu, cuma metropol ini. Boleh katakan terbaik lah. Kenapa dulu zamannya adanya Cineplex itu adalah memperbanyak ruang layar. Lebih banyak tontonan yang bisa dilihat. Sehingga kita lihat di dalam pertumbuhan perbioskopan ini tidak lepas dari perfilman dan teknologi. Waktu itu kan masih pakai seluloid kita roll ya. Kalau ada Janji Joni itu kan, itu kan edit namanya.
habis ke satu ruas ini pindah ke sana balik lagi kan gitu. Sekarang sudah pakai digital, ya, pakai digital, pakai DCP, itu di upload di proyektornya, khusus proyektor digital. Kemudian juga ada passwordnya, kasih berapa lama, 2 minggu, 10 hari. Kalau itu nggak diperpanjang, itu harus hilang. Itu sistemnya. Jadi semua sudah digital. Dan loudspeakernya juga begitu. Sound systemnya luar biasa canggihnya, nggak kayak zaman Metropol awal, menentukan doang suara. Nggak ada belakang kiri kanan, nggak ada dulu mono. Ya, mono paling sedikit agak sedikit kayak stereo, ada stereo. Sekarang itu luar biasa, sekarang udah pakai subwoofer, pakai surround, ya, itu luar biasa. Itu digerakkan oleh film yang digital dan ada prosesor. Pertumbuhan bioskop ini berkembang di seluruh Indonesia, setiap kota kabupaten pasti ada bioskop. 3.700 tahun 1990 terakhir. Yang membuat mati telak itu memang dari TV swasta, film-filmnya loh. Memang ada bajakan, itu ada DVD, ya. Ada CD, ada apa lagi itu? Ada yang bajakan. Tapi lama-lama dengan adanya digital itu nggak gampang membacakannya, nggak gampang, ketahuan bacakannya, ketahuan itu bioskop mana, karena passwordnya kalau bilang Amerika itu mesti lapor ke Amerika. Ya hubungan antara ketiganya ya erat, karena pada waktu itu kan boleh dibilang hiburan nggak banyak. Sekarang kan hiburan udah disaku orang sekarang kan, di dalam saku, ya kan. Jadi film dan bioskop dan masyarakat ya ada hubungan, ya filmnya tergantung film apa, karena kayak bioskop kayak Metropol itu umumnya memutarkan film barat. Tendensinya mengikuti era zaman pemerintah negara ini, kemudian juga dia bisa mengadaptasi teknologi dan sebagainya. Bioskop Megaria yang dikelola oleh manajemen 21 selalu mengikuti teknologi terbaru. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton. Penonton tidak hanya dihibur dengan bangunan yang bergaya art, namun juga teknologi sinema yang memanjakan penonton. Megaria menjadi bangunan yang menandakan kepedulian Pemda, pengelola, dan masyarakat sebagai cagar budaya. Tentunya, Megaria pasti meninggalkan kesan nostalgia bagi masyarakat sekitar. Melestarikan cagar budaya yang sudah ada. Kedua juga dengan apa yang ada ini kita mengupayakan ada suatu pendapatan untuk Pemda dan juga merupakan satu kebanggaan bagi Pemda DKI. Ini loh Metropol. Ya, memang itu bagi orang sekitar, ya kan, daerah Manggarai, daerah Halimun, daerah Salemba, daerah Kampung Melayu, Paseban, Gang Kenari, Keramat, Senen, karena Senen di Senen kan nggak ada bioskop yang bagus building. Jadi Megaria termasuk ngetop. Dan itu gantian bukan diam. Karena itu kan tidak bisa dijualkan begitu aja. Itu harus dijaga. Satu-satunya tinggal di Indonesia yang boleh katakan yang sangat representatif